Nah, jangan sampai nanti ketika orang yang baru ini, ketika orang yang diutus lagi ini untuk mengurus kembali 49 hadis ini nanti dimurtadkan atau dikeluarkan dari jamaah Jokam kan gitu. Jangan sampai terulang kembali gitu loh sejarahnya kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu antilkumul jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membaca sebuah komentar di Facebook dengan nama akun Waliullah ya. Di sini ya kita rajin sebenarnya buka-buka Facebook buat hiburan juga. Karena apa? Karena kawan hijrah di sana itu banyak. Komentar kali ini mungkin berkaitan dengan 49 hadis yang konon itu pernah dikuasai atau dipelajari oleh Bapak Kiai Haji Nur Hasan, dan juga Keimaman Pusat mengirimkan lagi 3 orang untuk mengurus sanad-sanad atau hadis tersebut lah. Ya semoga saja memang benar ya. Nanti kita bisa ngaji ke sana juga. Langsung saja akan saya bacakan. Silakan singgah di Perpus WB. Nah, di Perpus WB itu maksudnya itu di Perpus pusat sana ya, Wali Barokah. Nah, di Perpus tersebut itu memang banyak kitab-kitab Hindu atau sering kita sebut dulu itu ya Kutubus Sittah, terus kemudian Kutubus Tis'ah ya. Jadi ada Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasa'i, dan juga Muwatta Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Nah, itu yang sering kita dengar atau memang dinukil dari kitab tersebut, kemudian dihimpun di dalam himpunan hadis atau Mukhtarul Adillah ya. Mukhtarul Adillah yang kemarin itu loh. Yang kemarin kita tunjukkan di video sebelum ini ya. Mereka itu punya kitab himpunan ya. Jadi dinukil dari hadis-hadis Hindu tersebut. Akan tetapi kelemahannya atau kekurangannya itu hadis-hadis yang derajatnya itu dhaif, bahkan dhaif pun jiddan pun juga dimasukkan di himpunan tersebut, dan juga tidak dijelaskan kedhaifan hadis tersebut dan diyakini oleh jamaahnya menjadi hadis yang sahih gitu. Jadi ya hadisnya itu benar, akan tetapi pemahamannya yang kurang tepat kan gitu. Bahwa Bapak Imam telah utus 3 orang untuk mengurus kembali 49 sanad hadis, bahkan lebih termasuk muwatta. Nah, kalau mengirim 3 orang untuk mengurus 49 hadis, jadi saya jadi teringat bahwa guru-guru kita dulu itu juga diutus untuk mencari sanad ke Mekah kan gitu, seperti Ustadz Khalil, seperti Ustadz Aziz, dan juga Ustadz Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud. Itu kan mereka bertiga itu kan ya diutus ke sana oleh keimaman yang kedua, Bapak Abdul Zahir, untuk mengurus sanad Ibnu Majah kan gitu, dan juga menimba ilmu di sana seperti guru-guru kita atau seperti Bapak Kiai Haji Nur Hasan yang dikisahkan memang belajar ke Darul Hadis sana kan gitu. Nah, jangan sampai nanti ketika orang yang baru ini, ketika orang yang diutus lagi ini untuk mengurus kembali 49 hadis ini nanti dimurtadkan atau dikeluarkan dari jamaah Jokam kan gitu. Jangan sampai terulang kembali gitu loh sejarahnya kan. Terus kemudian apa ini? Termasuk kitab Muwatta semua telah dimunawalahkan gitu. Saya jelaskan dulu ya. Munawalah itu kan seperti yang kita jelaskan dulu ya. Kita itu mangkul atau ngaji talaki kepada guru, itu mereka kan menyebutnya itu kan mangkul. Jadi mangkul itu bisa guru langsung memberikan atau mengajarkan sebuah hadis atau keilmuan kepada kita.
Nah, itu mangkul. Nah, terus kemudian kalau munawalah itu guru itu mengijazahkan atau memberikan kitab tersebut kepada muridnya. Jadi murid tersebut mungkin hanya membacakan 1 atau 2 hadis saja, terus kemudian dirasa murid tersebut itu mampu, terus kemudian ya diijazahkan seperti itu, ya diberikan sanad kepada murid tersebut kan, karena murid itu sudah dinilai mampu untuk mengajarkan kitab tersebut kan gitu, namanya ya mangkul apa ini, mangkul bi kitab apa ini ya, munawalah ya, jadi dimunawalahkan gitu. Terus kemudian pertanyaannya, siapa yang memunawalahkan 49 hadis ini kepada ketiga orang ini yang akan diutus ini? Sebenarnya 3 orang yang diutus ini siapa sih? Kemungkinan nanti kita akan beberapa hari kemudian kita akan tahu lah ya orang-orang yang diutus ini siapa. Insya Allah tidak lama akan diasramakan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu atau guru-guru kita mendapatkan ilmu itu biasanya itu pasti disampaikan ke bawah, maksudnya itu dari pusat ke daerah, daerah ke desa dan juga ke kelompok, seperti itu kan. Nah, kalau untuk masalah diasramakan ini, kegiatan-kegiatan mereka itu sebenarnya positif ya untuk hal-hal yang ngaji ini. Untuk masalah kegiatan hal yang ngaji terus kemudian keilmuan itu, mereka itu sebenarnya jamaah-jamaah Jokam itu semangat untuk mencari ilmu. Bahkan teman-teman yang jauh dari luar Jawa pun itu datang ke Kediri untuk ya asrama seperti ini untuk menuntut ilmu kan gitu. Padahal sebenarnya itu ya banyak keilmuan di luar dari Jokam itu banyak, akan tetapi ya karena doktrin dan juga tidak boleh menuntut ilmu kepada selain golongan tersebut, makanya jauh-jauh dari luar Jawa, jauh-jauh dari Kediri itu datang ke Kediri untuk ngaji, untuk asrama itu tadi. Lihat di makalah Cai di situ. Lihat di makalah Cai di situ dinukilkan dari berbagai sumber atau riwayah. Jadi mereka itu setiap 1 tahun sekali itu ada kitab Cai ya, Cinta Alam Indonesia. Itu diasramakan atau disampaikan dari pusat terus turun-turun lagi sampai ke kelompok. Jadi setiap daerah itu mengutus perwakilannya. Jadi kan delegasinya itu dari daerah, maksudnya dari contoh dari sini dari Blitar itu dikirim ke sana, ke Kediri atau ke pusatnya sana. Biasanya itu ya kemana itu, ke Kebun Teh itu kan ya, ke Wonosalam ya, ke Wonosalam tersebut. Terus kemudian nanti ketika orang delegasi dari Blitar ini kemudian menyampaikan ke jamaah-jamaah yang ada di Blitar, kan seperti itu. Nah, di dalam kitab Cai tersebut itu banyak dinukil dari berbagai kitab ya, mungkin di luar dari Kutubus Sittah. Nah, jika di luar dari Kutubus Sittah tersebut, itu sebenarnya mangkul dari mana? Kan gitu kan pertanyaan kita sebagai orang awam saja ya. Pertanyaan yang ringan-ringan saja. Nah, seperti Muwatta Malik, seperti tafsir Al-Baghawi, bareng itu juga ada di kitab Cai itu. Di kitab Cai itu. Terus kemudian sebelum menulis kitab Cai tersebut atau buku Cai tersebut, nah ini penulis ini atau orang pusat ini mangkul dari mana kan gitu, berguru dari siapa? Kadang itu sebenarnya lucu sih. Ya semoga video ini bisa membantu jamaah-jamaah Jokam yang masih terbelenggu lah pemikirannya untuk bisa berpikir lebih jernih dan berpikir lebih luas. Berarti semua sudah dimangkulkan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Berarti semua sudah dimangkulkan. Terus kemudian pertanyaan tadi kembali lagi, yang memangkulkan itu siapa? Kan gitu toh. Apakah Bapak Kiai Haji Nur Hasan dulu itu sudah memangkulkan 49 hadis? Jika sudah, terus jamaah atau orang yang sudah menerima mangkulan 49 hadis ini siapa? Kan gitu. Jadi jangan sampai halu gitu loh. Terus kemudian sampai ngarang-ngarang cerita yang tidak-tidak gitu kan kasihan untuk jamaahnya ya. Jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara yang berada di Jokam atau bapak-bapak pengurus itu ya bersikaplah jujur, bersikaplah adil kan gitu. Dan juga untuk teman-teman yang masih berada di Jokam itu teruslah untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu di Jokam pun tidak masalah kalau menurut saya. Terus kemudian akan tetapi jika ada kejanggalan atau hal-hal yang ini kok sebenarnya ini kok hadisnya seperti ini tapi prakteknya di jamaah kok seperti ini, itu bibit-bibit bukan bibit-bibit terpengaruh ya, tapi bibit-bibit bahwa pikiran kita atau
kewarasan kita itu sebenarnya masih ada kan gitu. Jangan sampai pikiran kita itu dimatikan dan kita tidak bisa berpikir kritis. Nah, jadilah orang yang kritis, kemudian bertanya jika ada kejanggalan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hadis atau dalil yang antum pelajari. Saya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.